Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan akan membawakan materi konsep dasar, fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama saya Akmalul Huda sebagai moderator, yang kedua Heni Riris Papahan, yang ketiga Agis Fioni Azhar, yang keempat Zaura Putri Al-Fahnur, yang kelima Lutfia Irfani, yang keenam Sabila Mutia Aini, dan yang ketujuh Vivi Alfi Sukria. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa itu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yang pertama administrasi dan pendidikan. Administrasi ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yang pertama yaitu ad yang berarti intensif, dan yang kedua yaitu ministrate yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Jadi administrasi adalah menyangkut seluruh kegiatan manajemen baik pengelolaan terhadap keseluruhan komponen untuk mewujudkan tujuan maupun program organisasi. Sedangkan pendidikan sendiri yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan. Jadi, administrasi pendidikan adalah sikap manusia dalam menangani pendidikan bertujuan untuk lebih menggunakan sumber daya dengan baik agar tercapainya pendidikan yang sesuai dengan konsep administrasi pendidikan. Nah, mengapa administrasi pendidikan itu sangat penting? Karena tanpa adanya administrasi pendidikan yang baik dan jelas, tidak akan mungkin proses belajar mengajar ini akan terjadi, bukan? Nah, contohnya jika tidak ada kurikulum di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, bagaimana proses belajar itu akan terjadi dan tercapainya tujuan sekolah tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan administrasi pendidikan. Pada hakikatnya, tujuan administrasi pendidikan untuk mengoptimalkan pendidikan. Nah, sekolah merupakan subsistem dan sistem pendidikan nasional. Maka dari itu, tujuan administrasi pendidikan di sekolah mempunyai 3 macam jangkauan. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek pada administrasi pendidikan tujuannya adalah untuk tersusun dan terlaksananya suatu komponen pendidikan yang bersifat instrumental yang berkomponen pada siswa, guru, sarana, prasarana, organisasi, kurikulum, dan pembiayaan. Laksana hubungan masyarakat untuk mencapai suatu proses pendidikan yang bersifat relevan, efisien, dan efektif. Dan yang kedua adalah tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah bertujuan agar tujuan jangka pendek tidak salah arah dan berorientasi kepada institusional. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang bertujuan agar segala usaha kerjasama dalam mempergunakan berbagai sumber daya berjalan secara teratur, efektif, efisien, produktif dalam mencapai tujuan pendidikan. Saya Zaura akan membacakan materi tentang fungsi administrasi pendidikan. Perencanaan. Menurut Syagian dalam Yahya, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Unsur perencanaan yaitu pertama adalah pengambilan keputusan, aspek pengetahuan yang baru, dan terakhir adalah memiliki strategi dan taktik. Yang kedua ada pengorganisasian. Yang dimaksud pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga terciptanya suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. 3. Pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.
4. Pengawasan. Menurut Syagian dalam Yahya, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum, meliputi pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua yaitu administrasi ketenagaan kependidikan atau kepegawaian. Yang ketiga yaitu administrasi kesiswaan, meliputi organisasi dan perkumpulan murid. Yang keempat yaitu administrasi sarana dan prasarana pendidikan, meliputi buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan, meliputi keuangan pendaftaran siswa, uang seragam, SPP, dan lain-lain. Yang keenam, administrasi perkantoran, meliputi surat masuk dan keluar, buku tamu, dan buku-buku penting terkait penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, administrasi unit-unit penunjang pendidikan, meliputi bimbingan konseling, UKS, pramuka, olahraga, dan kesenian. Yang kedelapan, administrasi layanan khusus pendidikan, meliputi konsumsi, layanan jemput, bimbingan khusus di rumah. Dan yang kesembilan, administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah, meliputi perencanaan tata tertib dan pertahanan di sekolah, jadwal penjaga, dan jadwal kebersihan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai konsep dasar, fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Apabila ada kesalahan penyampaian materi, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.